apa ya? Ini old Pavik. Di Pavik tuh lebih bagus juga. Di Pavik tuh kalau Paviknya dia cepat lepas, karena keringet dia cepat lepas. Kalau basah, dia apa? Dia namanya mahal. Ini alas, kemudian ini sampah ya. Kalau lukanya besar karena nggak cukup kita pakai bengkok nggak cukup stop numpuk berarti kasih aja lalu ya. Nah ini penggaris dia bukan kayak gini penggarisnya, harusnya yang kertas ada penggaris buat mengukur luka dari kertas kalau nggak ada ya bisa gitu ya kita pakai yang ini. Kalau ada sih tadi yang ini ada sarung tangan kotor. Sebenarnya dengan ada sarung tangan kotor, sarung tangan bersih, sarung tangan bersih, yang steril itu 2 pasang itu udah kelebihan sebenarnya alatnya. Udah kebanyakan itu sama ini. Ini steril sehingga nanti perlakukan steril ya ketika teman-teman ngambil jangan comot pakai kentang. Nah ini di tromol sama ya. Udah persiapan alat, kita persiapan pasiennya ya. Inform consent, kemudian jelaskan apa yang akan kita lakukan, kondisi pasiennya, jaga privasi pasien, data penampilannya, kemudian posisi pencahayaannya, posisi senyaman pasiennya nyaman dan kita pun bisa kerja optimal. Pasiennya tidur. Jangan maksain bisa. Ini di belakang posisinya terkurap, ada nanti dia bisa diatur. Tadi posisinya gimana gitu. Pasiennya aman, kita aman gitu ya dalam tindakan. Jadi miring atau gimana? Oke, setelah validasi kemudian kita cuci tangan sambil nanti disiapkan yang non steril yang mana. Untuk pasien bahwa kita akan lakukan berapa lama itu akan dilakukan gitu. Kira-kira berapa lama? 20 sampai 30 menit ya gitu. Tadi sih ngitung-ngitung teman-teman saya sekitaran 20 menit beres sih. Tapi lama ujian ada luka di tangan, resiko dari luka gitu maksudnya. Salah satunya buat perlindungan kita dan perlindungan pasien juga. Gitu. Kalau langsung pakai tangan kita kan jatuh kotor nanti resiko luka pasien nanti. Ini diangkat dulu ya pastinya. Nah, kalau kita butuh yang besar bisa pakai pen. Ini steril kan ya?
Steril. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan area sini gitu. Kalau diperlukan misal ini kita pakai pasien ini pinset dari pasien kita buka dulu sampai sini. Kalau misalkan diambil pakai videonya dalamnya yang videonya yang dalamnya Pakai ini ya kayak gitu ya nggak dan gini ya nggak apa-apa sebenarnya dia tapi dipastikan dia dari gini gitu ya. Area-area kayak uyak-uyak ya. saya pilih dulu-dulunya. Ini yang alat tuh pakai apa saklon ya biasanya di nanti dia diambil pakai saklon itu bagus ya nggak lama juga gitu belum maksimal maksudnya kalau lama bisa jadi berharap kalau misalnya mau pakai foam ya pakai foamnya disiapin dari dalam gitu kalau enggak badannya sih pakai kaset Kalau nanti ujian kalau nanti ujian pakai bisa saja kata saya pakai foam nah ini kalau yang baru tuh kayak gini ini yang tadi dari hotel ya yang jaring-jaring teh ini dia itu ada di dalamnya jeda dulu sini dulu ini secukupnya aja 3 nah biasanya sok uyap-uyap kan lumayan gitu apa nih udah santai aja dulu ya ini masukin dulu ini
sebelum posting. Ini tuh ada set instan. Rasanya tuh bentuknya dressing. Tapi yang instan gitu ya. Ini ada itu buat buang sampahnya, isi plastik buat sampah. Dia steril gitu. Tapi ini untuk luka yang kecil, kalau luka sebesar ini nggak bisa pakai ini. Ini untuk perlaknya. Jadi udah seperangkat ya Bu? Udah seperangkat itu tadi? Seperangkat alat Perawatan luka. Ini buat alasnya tadi. Ini bisa buat membersih. Ini sarung tangannya steril. Kemudian ini skin setnya. Kayak mainan anak. Iya. Nah ini skin setnya 2. Karena yang itu 2. Ini tuh buat ini kertas. Nanti untuk cairannya tetap aja dari luar gitu ya. Jadi di sini dimasukin. Ini buat ke awal. Ini untuk kasanya cuma segini. Nah, ini nggak cukup kalau untuk luka yang sebesar itu. Ini paling kalau misalnya luka operasi, post op atau lukanya kecil, nah itu bisa. Jadi dekup yang masih awal-awal, nah itu bisa. Ini bisa membersihin, satu ngeringin misalnya ya. Kemudian ditutup, atau ngeringin tutup lembab, lalu tutup kering. Ini kayak Ini apa lagi? Yang mau dikenalin tuh. Bagaimana sih? Apa salapnya di mana? ini Bu. Ini. Ini. Nah, cukup sebenarnya, tergantung lukanya segimana ya. Siapin aja. Enaknya nanti kalau ngelesin itu ya, kalau ini lukanya bersih, pakai tangan sih gitu. Tapi kalau enggak ya, itu diambil nanti sambil diolesin. Ini saya masih kena on, masih kena pakai on. Oh ya, ada antiseptik yang disemprot. Jadi kalau misalnya tadi ya perawatan luka di rumah nggak punya nggak punya yang gini, nggak punya pinset, nggak bisa ditutup, bisa disemprot pakai ini. Tapi itu untuk yang kecil, kalau yang besar itu tutup dulu. Semprotnya kan semprot, habis itu dikeringkan. Kalau di luka semprot gitu ya, ini kan akan dibersihin nanti dikeringkan. Banyak yang instan. Oke deh, nah itu kita mulai ya. Kita buka. Ini buat itunya, buat sampahnya ya. Ini nutup lukanya itu sebenarnya harusnya nutup banget ya. Dan ketika kita buka ini, kita bisa pakai handscoon atau kalau nggak pakai pinset tadi, pinset anatomis nih. Asli nama dan kecilnya gitu, itu banyak gitu. Mungkin banyak banyak kasa ya. Soalnya kalau misalnya kita tutup pakai kasa itu harus nutup sampai segini. Jadi nggak cuman asal tutup doang, enggak. Ini juga sama. Kalau pakai ini butuh berapa ya? 1, 2, 3 dan tinggal nanti di pinggir-pinggirnya gitu.
banyak rasa yang tadi mengandung cairan dan lain-lain. Bisa sembuh kamu? Bisa sembuh. Insya Allah bisa sembuh. Insya Allah sembuh ya dengan apa namanya, secara syariat. Nah berarti kan diupayakan dengan tadi nggak hanya perawatan muka aja kan ya, berarti nutrisi juga kan, sirkulasi ke darah ini juga harus bagus ya, imun juga harus baik, hemodinamik baik gitu. Perawatan luka dengan cara yang baik gitu, cara yang benar, insya Allah sembuh. Hakikatnya ya Allah kembali lagi gitu. Jadi secara SOP-nya tadi dilakukan gitu ya, upaya-upaya yang tadinya dilakukan ini di. Nah sambil kita sambil kita kaji si lukanya. Dalaman basah mah nggak akan digini, nggak akan diambil gini. Nah, mungkin akan butuh pinset. Banyak banget ini, contohnya banyak banget. Jadi setelah ini kita kaji si lukanya. Dikaji si lukanya berapa sih luasnya? Berarti kan tadi di penggaris. Berapa senti panjang, lebar, tinggi ya. Nah, ini sekitar 17 dikali 15 juga kayak 15. Kemudian tingginya, nah, tingginya kalau kita nggak bisa itu mungkin itu nih. Oke, ini pakai sampai segimana sih kira-kira. Kemudian kita konversikan ke sini berapa, ininya berapa. Kalau sama tadi pakai yang garis yang khusus muka kayak ya, dia disposable sekali pakai ya. Kalau ini misalnya ada yang ngegerawang gitu, terowongan ke dalam, ini juga harus Diukur juga. ya kan, sininya ketutupan tapi ke dalamnya kan enggak. Dan dibuang. Mana sini kasih? Oke, ini udah. Berikutnya apa yang kita lakukan? Ya apa? Ini diganti ya. Diganti pakai yang steril. Kalau nggak ada yang steril, bersih aja. Kita kan punya itu, masih punya 3 pinset steril. Kalau jatuh Kalau jatuh jangan jatuh. Kalau jatuh ya udah. Berarti kan udah 1, masih ada 2 ya. harus putar apa? Kalau juga sembuh keluar. Kita masih punya 1 lagi senjata. Jadi mana pakai handscreen gitu ya? Steril. Gawah, cangkel. Yang punya kukunya panjang itu dipotong mungkin bisa bolong handphone
Suntikan dulu aja. Dede sama Ini steril? steril. Boleh ya. Boleh masuk? Boleh. Tapi tidak boleh keluar. Boleh keluar. Kita Kita tuh dulu di sini. Asal jangan Mana sih yang akan dipakai buat ke yang bisa pakai? Tapi ibu kalau yang udah dioperasinya disimpan di sini juga nggak apa-apa ya? Tapi ini kan tadi ya, kita mungkin akan menggunakan, saya contoh misalnya, kita pakai ini di pasien kan, saya simpan di sini, misalnya. Iya. Kemudian di situ ada kasa, nah bisa terkontaminasi dari yang ada. Oh, iya. Ini tuh akan saya gunakan lagi, tapi nanti saya simpan di sini. Iya. Ini saya pakai. Nanti pilih yang sesuai dengan ukuran tangannya. Jangan sampai terlalu kecil, jangan sampai terlalu besar. Itu mah 7 kan. 7. Tapi ini mah kayak bukan handscoon. Iya. Bukan handscoon steril. Soalnya kecil. Ah, pikirkan. Oke, sekarang kita ke pasien ya. Silakan pasien di sini. Banyak ada. Ingat perawatan. Oh, udah biasa ya? Oh, ini kan tadi ini boleh di sini. Di sini. Dari mana dulu sih biasanya? Yang mana dulu? Yang kotor dulu, yang bersih dulu. Yang kotor dulu, yang bersih dulu. Kotor. Tadi mau dipegang. Nah, sambil dikaji ya tadi si lukanya. Ini ada kuning, ada merah. Iya. Merahnya bedakan antara di otot atau misalnya merah berdarah, merah terus ada darah-darahnya misalnya kayak gitu. Kalau kuning berarti dia tuh tadi ada stroke, ada pus gitu ya. Terus merah berarti ada apa? Vaskularisasi ke sana itu lebih baik gitu, bagus gitu ya. Terus apa namanya? Tumbuh epitel jaringan yang baru, epitel berarti ada epitelnya. Nah, kalau misalnya ada luka yang tadi kuning, ini boleh kita sambil ditekan gini biar si pusnya itu gitu dan kebersihin gitu ya. Tapi kalau misalnya ada si lukanya itu merah, ada darahnya, epitel, jangan digosok, enaknya dikini. Itu malah tadi si jaringannya akan rusak gitu. Tadi kan bertumbuh kecil barat namanya, sekarang digosok. Nah, dia bilang. Kalau yang merahnya cukup ditotol-totol gitu. Nah, digini lah gitu. Jadi dari bersih ke kotornya. Pastikan semuanya kebersihan gitu ya. Nah, sebenarnya nggak usah pakai ini gitu ya, tinggal comot aja. Ini ceritanya ini udah. Habis ini berarti diapain? Dikeringkan.
Tapi kalau teman-teman mau pakai tangan juga boleh ya. Bagi lukanya itu misalnya si kotornya banyak banget. Anak saya pakai tangan, gosok-gosok gitu. Kuning semua misalnya gitu ya. Ini digosok, begini. Nah, ditekan gitu dia biar dia keluar gitu. Nah, gitu. Nggak masalah. Ini kan terbatas, jadi bisa ditekan gitu. Ya. Jadi, kayak ini kita kalau ngebersihin tadi yang besar banget atau yang kotor banget gitu. Ya, berarti kita mengonkan ini gitu, ya. Ini kita kan masih ada riset yang lain. Bisa tadi masih steril ya. Itu analogi. Ini udah dikeringkan. Sampai semuanya kering. Sekarang kita akan ditutup ya. Kalau kita mau pakai salep, ini harus cukup. Udah ya Bu. Iya. Masih tadi pas awal. Jadi si salep itu cukup sesuai dengan lukanya. Jadi segimana. Ini ceritanya banyak ya. Ini salepin ininya. Ya selain salep itu tuh ada microfazin. Ini juga ada antiseptik, ada antibakteri di salep ini. Jadi pakai berbagai macam antiseptik ini. Kalau misalnya tadi ini udah beres ya, kita bisa pakai ini Dan jaya. ini kalau susah ini saya mau on-kan kita mesti punya itu deh, mesti punya Set. itu kan kayak gini ya, ada parafinnya. Ini Iya. dia apa namanya, Obat. Itu untuk penyisir. kenapa? Iya ya, ini untuk biar moist juga gitu ya. Kemudian sini ada antiseptik juga Iya, pernah ya. ada antibakteria juga, sama kayak tadi saya juga ada kandungan itu ya. Ini udah susah tadi ini, kita butuh nah kalau pakai ini juga sama, harus ketutup ya teman-teman. Ininya ketutup, jadi dari sini ini ketutup. Ini mungkin butuh berapa? 2, 3. Ini teh 2, 3 dipotong, tempel-tempel di pinggirnya. Terus jangan lupa ininya nih, di sini tuh masih ada. Nah yang gini tuh jangan diambil ininya tuh. Iya, tuh ini kan suka nempel-nempel tuh. Kira itu lemnya. Ya lem buat ke lukanya lebar gitu ya obatnya gitu tuh. Nanti ditempelin ke sini, dioles-olesin lah intinya. Waktu kadek pernah ini nggak ikut perawatan luka nggak? Pernah Bu. Apa ngeliatin atau apa? Ngeliatin. Praktik, Ngeliatin ya. Bu. Itu lumayan kalau lukanya sebesar ini tidak jadi canteng. Kita itu kan berdiri ya. Aduh ini kolelitiasis besar. Besar banget Bu, dari sini ke sini. Laparotomi dianya. Iya. Luka jahitan atau ngebuka? Baru Oh, itu mah bersih lukanya. Iya, bersih. Kalau luka apa sih mah cuman panjang. Iya. Sebenarnya pakai yang itu juga boleh ya. Saya cuman pakai ini dipanjangin, tutup aja gitu. Iya.
Nah yang lumayan lama tuh yang kayak gini-gini nih, luka-luka yang besar-besar kayak gini, yang mau gerowong, luka DM kadang yang gitu. Yang waktu itu mah Bu, aku ketemu nyata yang infeksi virus kucing, jadi gede banget Bu, sampai habis Infeksi tangan. virus kucing, Iya katanya teh, ya kucing apa tikus? kucing. Kucing. Sampai Apa itu digigit mah kucing? satu hari teh lebih 2-3 kali ya di Di perawatan. perawatan, saking tembus terus basah. Nah ini abis ini kita bisa tutup ya, tutup dengan kasa yang kasa apa dulu? Kasa steril, kudu steril. Ini belum on ya? Belum on udah? Udah. Kan itu bukan tadi. Kan ini di sini steril. Oh iya. Masih ya. Iya. Tapi kalau saya tadi ngebukanya kok. Tadi saya masukin dulu soalnya biar bisa diopek. Salah. Kan saya jadi kali lari gitu. Nah ini kalau pakai kasa berarti ini harus nutup semuanya. Dia harus kayak gini. Misal ya, ini contohnya. Harus tutup harus tutupin sampai setinggi ini. Ini kasa lembab ya. Iya. Ini harus nutup kasa lembabnya. Kalau ke dalam misalnya ada gerowong gitu, itu harus dimasukin. Masih kurang ternyata ya. Sakit gak Bu? Hah? Tergantung maksudnya sakit nggak? Ibu sakit nggak Bu? Enggak. Nanti kalau udah penuh ini, nanti baru ditutup kasa ya. Kering. Ya. Ini saya ambil lagi. Itu contoh. Tadi kalau yang kayak gini apa rasanya masih terasa Bu? Nah itu tadi dia saraf tuh ada di mana sih? Saraf tuh sampai di mana posisinya? Sampai Kan kayak kemarin kita belajar luka bakar ya. iya. Kalau misalnya tadi si sarafnya itu sudah mengalami kerusakan ya, yang grade 3 misalnya, itu mungkin nggak akan terasa. Jadi biasanya kalau pasien lupus yang grade 3 itu dia masih terasa. Jadi kalau sarafnya udah rusak. Nah, kalau pada yang luka bakar yang grade 3 itu sarafnya itu rusak karena panas tadi, sarafnya rusak. Tapi kalau ini biasanya masih terasa, sehingga sebelum dilakukan perawatan luka biasanya dia dapat medikasi analgetik dulu. Jadi kalau misalnya dia ada terapi analgetik itu berikan dulu sebelum dia melakukan luka. Misalnya kita mau ngebersihin tuh jam 9, jadi jam 8 dia minum analgetik dulu, meminimalisir. Kalau misalnya tadi mau pakai foam, ini berarti nggak usah pakai ini. Misalnya kita pakai foam, tempelin aja. Ini juga harus banyak. Nanti baru setelah ini ditempel, ditutup sama kasa yang kering. Ini ternyata tutupnya segini ya. Kasa keringnya berarti harus banyak. Saya pakai kasa. Penyembuhan luka nggak cuman dari ini aja ya, nutrisi itu juga perlu diedukasi. Jadi nutrisi yang untuk penyembuhan luka tinggi protein biasanya tuh diperlukan gitu ya. Kemudian kalau misalnya dia anemia, nah anemianya harus dikoreksi juga ya. Jadi udah yang lembab tutup ke satu ini, kemudian di ini kalau susah ya bisa teman-teman lepas satu baru. Boleh nggak saya masuk ke sini? Sudah tidak. Atau boleh? Udah. Ya udah ada. Boleh. Ambil aja. Iya. Kalau pakai ini juga boleh. Itu masih ada sisa satu. Masih ada sisa. Keluarin aja dan iya, ini kalau misalnya nanti teman-teman pakai ini ya, dia gimana caranya itu ketutup gitu. Ketutup gitu. Boleh habis ini kita siapin dulu.
Dulunya dipotong-potong dulu gitu. Iya. Oke. Duluan dulu. Kalau saya prinsipnya tadi yang prinsipnya mana yang kita steril, mana enggak. Teman-teman mau nyiapin dulu boleh. Kalau mau tadi ya mau dibesarkan ini nggak usah digunting, langsung aja tadi yang besar ya Langsung ditempel. yang besar yang segininya tadi. Ya kalau teman-teman nanti ngefiksasinya harus ketutup ya, ketutup semua. Nah ini kan daerah bokong ya, hati-hati jangan sampai nutupin rektum. Oke, itu tutupan mau defekasi dia jangan jangan sampai nutupin. Gimana caranya lah, ini merekat tapi nggak nutupin. Nah tapi sini ini harus tutup ya. Ini tutup, ini tutup ya, betul. Ini juga tutup ya. Oke. Setelah selesai ya tadi bereskan alat, kemudian kita lihat respon pasiennya. Ibu gimana perasaannya? Sakit nggak? Sedikit. Lumayan. Capek ya? Nanti kalau ada yang masalah lagi ibu bisa ngomong ke saya. Nanti sore itu diganti lagi sebenarnya ya, nanti akan bersihin lagi. Nah kalau misalnya pakai ini biasanya itu 3 hari sih gitu, tapi tergantung juga banyaknya, terus banyak atau enggak. Kalau banyak kan bisa jadi emang tetap teman-teman perlu mengkaji tadi setiap pergantian hari atau pagi dan sore gitu. Kalau udah kelihatan kotor ya harus diganti. Walaupun misalnya tadi dia bisa 3 hari tapi ternyata udah kotor nih, baru juga tadi pagi dipasang ternyata sore udah kotor gitu. Gitu aja. Lihat kotornya gimana? Bisa kelihatan dari luar juga, kelihatan nanti rembes keluar ya, basah sirnya kelihatan besar. Itu tuh 3 hari ya. Nah, misalnya belum kotor, terus kan kita tuh harus ada perawatan muka lagi besoknya teh. Itu teh gimana disimpannya di mana? Diambil aja. Jadi kalau misalnya tadi pakai ini, biasanya dilakukan perawatan lukanya 3 hari, tapi bergantung dari berapa besar si lukanya. Kalau ternyata lukanya itu, ya contohnya yang tangan kayak gitu ya, itu dan sedikit pusnya itu 3 hari bisa jadi ya, baru diganti. Paling cuma luarnya doang. Si yang ininya nih, karena ini kan dia kontak dengan luar ya. Jadi yang ini. Tapi kalau misalnya tadi sampai kelihatan basah, ini berarti ini teh udah keserat sama ini ya. Ini perlu diganti sama yang dalamnya juga. Jadi tetap teman-teman lakukan pengkajian berkala, mengkaji kondisi luka berkala. Ini sih misal teman-teman nih perawatan lukanya pagi-pagi, jadi ada yang siang tuh misalnya tuh yang siang tetap harus dikaji dia si lukanya. Yang sore juga sebenarnya atau tadi keluarganya bisa menginformasikan ini basah. Jadi harus seperti itu. Gitu. Kemudian dokumentasikan tadi si lukanya, jenis luka, luas luka, kemudian derajatnya berapa, kondisi lukanya gimana, banyak pus atau enggak gitu. Atau misalnya lukanya berwarna kemerahan atau ada nekrosis. Nah yang nekrosis tadi digunting ya. Bagaimana Bu?
Gunting aja. Guntingnya bagaimana? Misal nih ya, mana ya? Nah ini sini nih, misal nih ada yang hitam cina ceritanya. Iya. Ada tuh. Nah. Tadi misalnya diangkat, cubit angkat dulu, terus ini kalau misalnya ini kadang kan susah ya, bisa dibalikin juga. Tapi hati-hati ini kena jaringan yang lainnya. Jadi yang ininya tetap diangkat, diambil. Mana? Kasa, biasanya kena kasa. Tempelin gitu. Ambil lagi. Oh di sini nih, pinggir ini hitam ya udah. Gunting. Takutnya salah gunting gitu, bukan sabut ya. Yang hitam cukup yang hitamnya aja. Kan sini ada yang hitam nih gitu ya. Biasanya yang hitam itu kan kadang ada yang rada mengeras ya biasanya ya. Ini yang harus diambil. Tinggal digunting. Sampai sini ada pertanyaan nggak?